Di sebuah desa kecil di India, seorang petani bernama Ramesh dikenal karena kedekatannya dengan seekor kobra yang sering datang ke pekarangannya. Ular ini pertama kali muncul saat musim hujan, mendekati rumahnya untuk mencari tempat yang lebih kering. Awalnya, Ramesh merasa takut, tetapi ia memilih untuk tidak mengusir atau membunuh ular tersebut seperti kebanyakan orang. Sebaliknya, ia membiarkannya tinggal di sekitar rumah dengan tenang. Seiring waktu, keberadaan kobra itu menjadi hal yang biasa bagi Ramesh. Ia mulai mengamati perilaku ular tersebut dan menyadari bahwa hewan itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif selama tidak merasa terancam. Bahkan, Ramesh sering melihatnya melingkar di sudut halaman atau merayap perlahan di antara tanaman di ladangnya. Ramesh, yang percaya pada keharmonisan antara manusia dan alam, mulai meletakkan semangkuk susu di dekat pintu rumahnya sebagai bentuk penghormatan kepada kobra itu. Sebuah tradisi yang diyakini oleh beberapa penduduk setempat dapat membawa keberuntungan. Lama-kelamaan, hubungan tak biasa ini menarik perhatian penduduk desa. Banyak yang awalnya menganggap keputusan Ramesh berbahaya dan bodoh. Tetapi ketika mereka melihat bahwa kobra itu tidak pernah menyerang atau menimbulkan masalah, pandangan mereka perlahan berubah. Bahkan, beberapa tetangga mulai datang untuk menyaksikan sendiri bagaimana seekor ular berbisa bisa hidup berdampingan dengan manusia tanpa konflik. Kehadiran kobra itu pun mulai dianggap sebagai tanda keberkahan, dan orang-orang percaya bahwa rumah Ramesh dilindungi dari mara bahaya. Suatu hari, seorang pria asing yang mendengar cerita ini datang ke desa dan menawarkan sejumlah uang kepada Ramesh untuk menangkap serta menjual ular tersebut kepada kolektor hewan langka. Namun, Ramesh menolak tawaran itu tanpa ragu. Baginya, kobra itu bukan hanya sekadar hewan liar yang kebetulan singgah di rumahnya, tetapi juga simbol dari keseimbangan alam yang harus dihormati. Seiring waktu, kobra itu menjadi semakin sering datang, dan yang mengejutkan, ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda agresi terhadap Ramesh atau keluarganya. Bahkan, setiap kali Ramesh duduk di luar rumah, ular itu akan muncul dan melingkar di dekatnya, seolah-olah merasa nyaman dengan keberadaan manusia. Kebiasaan ini membuat Ramesh semakin yakin bahwa ular tersebut tidak berniat membahayakan siapapun. Ia pun mulai lebih memperhatikan kebiasaan makhluk itu, cara ia bergerak, bagaimana ia merayap dengan lembut di antara rerumputan, dan bahkan bagaimana ia tampak seolah mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Tak jarang, ketika Ramesh sedang bekerja di ladang, ia melihat kobra itu mengikuti dari kejauhan, seolah-olah mengawasi kegiatannya. Terkadang, ular itu akan beristirahat di bawah pohon mangga yang rindang, tidak jauh dari tempat Ramesh bercocok tanam. Hal ini semakin meneguhkan keyakinannya bahwa ada ikatan yang terbentuk antara dirinya dan sang kobra sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan belaka. Para tetangga yang awalnya menganggap hubungan ini aneh dan berbahaya, mulai menunjukkan rasa ingin tahu. Mereka sering datang untuk melihat sendiri bagaimana Ramesh bisa berinteraksi dengan ular berbisa tanpa rasa takut. Bahkan, suatu ketika, seorang lelaki tua dari desa lain, yang dikenal sebagai dukun hewan, mendengar tentang kisah Ramesh dan kobra tersebut. Dengan penuh rasa penasaran, ia datang untuk melihat langsung fenomena ini. Setelah mengamati dari dekat, lelaki tua itu menyatakan bahwa kobra tersebut mungkin adalah makhluk yang memiliki hubungan spiritual dengan Ramesh. Ia menyebutkan bahwa dalam beberapa kepercayaan kuno, ular kobra bisa menjadi pelindung bagi mereka yang memperlakukannya dengan hormat. Meskipun tidak semua orang di desa percaya pada hal-hal mistis. Cerita ini semakin memperkuat keyakinan bahwa keberadaan kobra di sekitar rumah Ramesh adalah pertanda baik. Namun, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Beberapa orang tetap merasa was-was dengan keberadaan ular berbisa yang begitu dekat dengan permukiman. Mereka khawatir bahwa suatu hari, naluri liar kobra itu akan bangkit dan membahayakan Ramesh maupun keluarganya. Kekhawatiran ini semakin besar ketika seorang pedagang dari desa lain mendengar cerita ini dan menganggap bahwa kobra tersebut bisa dijadikan komoditas yang menguntungkan. Tanpa sepengetahuan Ramesh, ia mulai merencanakan sesuatu yang bisa mengancam keberadaan ular itu. Banyak warga desa yang ketakutan dan menyarankan Ramesh untuk membunuh atau mengusirnya. Mereka merasa bahwa keberadaan seekor kobra berbisa di dekat rumah adalah ancaman besar, terutama bagi anak-anak dan orang-orang yang sering berlalu lalang di sekitar pekarangan Ramesh. Beberapa penduduk bahkan bercerita tentang insiden-insiden tragis di desa lain, di mana orang yang terlalu dekat dengan ular berbisa akhirnya terluka atau bahkan kehilangan nyawa. Namun, Ramesh tetap teguh pada pendiriannya. Ia percaya bahwa ular itu tidak berniat jahat dan bahwa makhluk hidup berhak mendapat tempatnya di dunia ini. Seiring berjalannya waktu,
Ramesh semakin memperhatikan pola perilaku kobra itu. Ia melihat bahwa ular tersebut tidak pernah mendekati siapapun selain dirinya. Bahkan, saat ada orang asing yang mencoba mendekat, kobra itu justru memilih untuk bergerak menjauh dan bersembunyi di antara semak-semak. Hal ini semakin meyakinkan Ramesh bahwa ular tersebut bukanlah ancaman, melainkan bagian dari keseimbangan alam yang tidak boleh diganggu. Ramesh pun mulai membangun kepercayaan lebih dalam terhadap hewan itu. Setiap pagi, sebelum berangkat ke ladang, ia meninggalkan semangkuk susu di dekat rumahnya sebagai bentuk penghormatan. Ia tahu bahwa secara ilmiah, ular tidak meminum susu, tetapi baginya, ritual kecil ini adalah simbol penerimaan dan rasa hormatnya terhadap makhluk yang telah menjadi bagian dari kehidupannya. Menariknya, meskipun tidak pernah benar-benar menyentuh susu itu, kobra tetap datang dan diam di dekatnya setiap hari, seolah-olah memahami isyarat dari Ramesh. Hubungan tak biasa ini semakin menarik perhatian warga desa. Beberapa di antara mereka mulai melihat kejadian ini sebagai sesuatu yang istimewa. Mereka yang awalnya takut dan menolak keberadaan ular itu, mulai merasa penasaran. Beberapa orang bahkan datang hanya untuk melihat apakah benar kobra itu akan muncul setiap hari. Ramesh, yang sebelumnya merasa bahwa dirinya hanya melakukan hal yang biasa, kini mulai menyadari bahwa kisahnya telah menyebar lebih luas daripada yang ia bayangkan. Namun, di balik semua itu, ada pula pihak-pihak yang memiliki niat kurang baik. Seorang pedagang yang mendengar cerita tentang Ramesh dan kobra tersebut, mulai berpikir bahwa ular itu bisa menjadi sumber keuntungan besar. Ia tahu bahwa ada kolektor hewan langka yang bersedia membayar mahal untuk seekor kobra jinak yang sudah terbiasa dengan manusia. Dengan rencana liciknya, ia mulai mencari cara untuk menangkap ular tersebut tanpa sepengetahuan Ramesh, yang sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai hubungan istimewanya dengan makhluk itu. Suatu hari, saat senja mulai menyelimuti desa, dan langit berubah warna menjadi jingga keemasan, sebuah kejadian mengejutkan terjadi di rumah Ramesh. Saat itu, ia sedang duduk di serambi rumahnya, menikmati semilir angin sore setelah seharian bekerja di ladang. Tiba-tiba, ia melihat gerakan aneh di sudut halaman. Seekor ular berbisa lain, yang tampak lebih besar dan lebih agresif, merayap perlahan menuju pintu rumahnya. Ular itu berbeda dari kobra yang selama ini bersamanya. Warnanya lebih gelap, matanya tajam, dan lidahnya yang bercabang menjulur dengan cepat, menandakan kegelisahan dan kemungkinan bahaya. Ramesh baru saja hendak bangkit untuk memperingatkan keluarganya agar tetap di dalam rumah ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari balik semak-semak, kobra yang selama ini bersahabat dengannya muncul dengan cepat. Ular itu langsung mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, membuka lebar tudungnya sebagai tanda peringatan. Gerakannya tegas, penuh kewaspadaan, seolah-olah ia memahami bahwa rumah yang selama ini menjadi tempatnya berlindung sedang menghadapi ancaman. Tanpa ragu, kobra itu merayap maju, berhadapan langsung dengan penyusup yang mencoba masuk ke dalam rumah Ramesh. Kedua ular berbisa itu saling mengamati dengan tubuh yang melingkar dan kepala yang terangkat, masing-masing bersiap untuk menyerang jika perlu. Sesaat kemudian, dengan kecepatan yang luar biasa, kobra milik Ramesh meluncurkan serangan pertamanya. Ia mencoba menggigit ekor ular asing itu, memaksanya untuk mundur. Sang penyusup berusaha melawan, tetapi kobra Ramesh lebih lincah dan berpengalaman. Setelah beberapa kali duel sengit, ular asing itu akhirnya menyerah dan melarikan diri ke semak-semak, meninggalkan rumah Ramesh dalam keadaan aman. Ramesh menyaksikan semua itu dengan takjub. Baginya, kejadian tersebut semakin memperkuat keyakinannya bahwa kobra yang selama ini tinggal di sekitar rumahnya bukanlah sekadar ular liar, melainkan pelindung bagi keluarganya. Kejadian itu juga menjadi bukti nyata bagi para penduduk desa bahwa hubungan antara manusia dan alam bisa terjalin dalam bentuk yang tidak terduga. Mereka yang sebelumnya meragukan keputusan Ramesh untuk membiarkan kobra itu, tinggal kini mulai percaya bahwa keberadaan hewan tersebut memang membawa keberuntungan dan perlindungan. Namun, tidak semua orang melihat kejadian ini dengan cara yang sama. Pedagang yang sebelumnya mengincar kobra itu sebagai barang dagangan, semakin yakin bahwa ular tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi. Ia berpikir bahwa jika seekor kobra bisa bertingkah seperti itu terhadap manusia, maka ia bisa menjualnya dengan harga luar biasa ke kolektor hewan eksotis atau pawang ular yang ingin melatihnya. Dengan niat jahat yang semakin besar, ia mulai menyusun rencana untuk menangkap kobra tersebut tanpa sepengetahuan Ramesh. Meskipun ia tahu bahwa hal itu bisa membahayakan keseimbangan yang telah terjalin antara manusia dan hewan itu. Hingga bertahun-tahun kemudian, ular itu tetap kembali ke rumah Ramesh
setiap musim hujan. Meskipun terkadang menghilang dalam waktu lama, setiap kali hujan turun dengan deras dan tanah mulai lembab, Ramesh akan duduk di serambi rumahnya, menunggu dengan sabar untuk melihat apakah sahabat lamanya akan muncul kembali. Dan seperti sebuah siklus alami, kobra itu selalu datang, merayap perlahan dari semak-semak dengan tenang, seolah-olah rumah Ramesh adalah tempat perlindungan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Warga desa yang sebelumnya takut, akhirnya mulai menerima keberadaan ular tersebut. Mereka yang dulu mendesak Ramesh untuk mengusir atau membunuhnya, kini menganggap kobra itu sebagai bagian dari kehidupan desa. Bahkan, beberapa orang mulai percaya bahwa ular tersebut membawa keberuntungan bagi keluarga Ramesh. Dalam budaya setempat, kobra sering dikaitkan dengan kekuatan mistis dan perlindungan dari roh jahat. Seiring waktu, desas-desus mulai menyebar bahwa Ramesh mungkin memiliki hubungan spiritual dengan hewan itu. Sebuah anugerah langka yang hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar memiliki hati yang murni. Setiap kali kobra itu kembali, warga desa diam-diam mengamati dari kejauhan, ingin memastikan bahwa hubungan tak biasa antara Ramesh dan ular tersebut masih terjalin. Beberapa orang bahkan mulai datang ke rumahnya dengan membawa persembahan kecil seperti bunga atau dupa, berharap mendapatkan sedikit keberuntungan dari keberadaan ular yang dianggap istimewa itu. Namun, Ramesh tidak pernah menganggap dirinya istimewa atau memiliki kekuatan gaib. Baginya, apa yang terjadi hanyalah bentuk saling pengertian antara manusia dan alam, saling menghormati tanpa saling mengganggu. Meski begitu, tak semua orang melihat hal ini sebagai sesuatu yang baik. Beberapa pedagang yang mendengar cerita ini semakin tergoda untuk menangkap ular tersebut dan menjualnya sebagai atraksi eksotis atau hewan peliharaan bagi kolektor kaya. Mereka beranggapan bahwa kobra yang begitu jinak dan setia pada satu tempat adalah sesuatu yang sangat langka dan memiliki nilai tinggi. Salah satu pedagang yang sebelumnya telah memperhatikan ular itu dengan penuh ketertarikan, akhirnya mulai menyusun rencana lebih serius. Pada suatu malam, saat hujan turun deras dan Ramesh serta keluarganya tertidur lelap, seorang pria asing datang menyelinap ke halaman rumahnya dengan membawa karung dan tongkat penangkap ular. Ia berniat menculik kobra yang selama ini dianggap sebagai pelindung rumah Ramesh. Namun, tanpa disadari, seseorang telah mengamati niat jahatnya dari kejauhan. Seorang warga desa yang diam-diam telah mulai memahami betapa pentingnya keberadaan kobra itu bagi Ramesh dan desanya. Kisah nyata ini menunjukkan bahwa meskipun ular kobra dikenal sebagai makhluk berbisa dan berbahaya, dalam kondisi tertentu mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia tanpa menimbulkan ancaman. Rasa hormat terhadap alam dan makhluk hidup lain, seperti yang ditunjukkan oleh Ramesh, dapat menciptakan hubungan yang unik dan damai, bahkan dengan hewan yang sering dianggap sebagai musuh. Tindakan Ramesh untuk tidak mengusir atau melukai ular tersebut adalah cerminan dari keyakinan bahwa semua makhluk hidup memiliki tempatnya masing-masing di dunia ini, dengan memberikan ruang bagi ular itu untuk tetap hidup di lingkungan alaminya. Ramesh tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga kebijaksanaan dalam memahami pentingnya keseimbangan ekosistem. Pendekatan Ramesh yang penuh toleransi ini juga membuka mata banyak orang, terutama warga desa yang awalnya dihantui rasa takut. Dalam masyarakat yang seringkali memandang hewan berbisa sebagai ancaman yang harus segera dimusnahkan, tindakan Ramesh menjadi pelajaran penting tentang pentingnya memahami perilaku hewan sebelum mengambil keputusan. Kobra tersebut tidak pernah menyerang, justru menunjukkan sifat defensif yang hanya muncul ketika ia merasa terancam. Hal ini menunjukkan bahwa banyak makhluk hidup, termasuk ular berbisa, tidak bertindak agresif tanpa alasan. Mereka lebih memilih menghindar dari konflik daripada terlibat dalam situasi berbahaya. Seiring waktu, kisah ini pun berkembang menjadi legenda di desa Ramesh. Orang-orang mulai menceritakan hubungan unik antara petani sederhana ini dan kobra pelindungnya kepada generasi berikutnya. Cerita itu menjadi inspirasi bahwa manusia tidak harus selalu memandang hewan liar sebagai musuh. Bahkan, dalam budaya lokal, kobra tersebut mulai dianggap sebagai simbol perlindungan dan keberuntungan bagi desa. Tradisi meninggalkan persembahan kecil di halaman rumah Ramesh, yang awalnya dilakukan hanya oleh keluarga dekat, kini diikuti oleh beberapa warga desa lainnya yang ingin menghormati ular itu. Mereka percaya bahwa dengan menunjukkan penghormatan kepada makhluk hidup, mereka juga akan diberkahi dengan perlindungan dari bahaya. Namun, kisah ini juga menjadi pengingat penting tentang betapa rapuhnya hubungan antara manusia dan alam. Kehadiran pedagang atau pemburu yang melihat ular tersebut sebagai komoditas mengingatkan kita bahwa tidak semua orang memandang makhluk hidup dengan rasa hormat yang sama. Dalam dunia yang semakin dipenuhi eksploitasi terhadap alam, kisah Ramesh dan kobra pelindungnya menjadi simbol perlawanan terhadap sikap serakah manusia.
Ia mengajarkan bahwa keberadaan hewan liar bukanlah sesuatu yang harus dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, tetapi harus dilindungi sebagai bagian dari warisan alam yang tak ternilai. Lebih jauh lagi, hubungan Ramesh dengan ular ini menjadi cerminan bagaimana kehidupan manusia dan hewan liar bisa saling melengkapi. Dalam sebuah desa kecil di mana hubungan dengan alam masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, Ramesh mengingatkan kita bahwa harmoni dengan alam bukan hanya sebuah konsep, tetapi sesuatu yang dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, rasa hormat, penerimaan, dan kemauan untuk hidup berdampingan. Kisah ini menegaskan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian darinya, dan bahwa menjaga hubungan yang harmonis dengan semua makhluk hidup adalah kunci untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan di bumi. Banyak orang cenderung bereaksi dengan ketakutan atau agresi ketika berhadapan dengan hewan liar, terutama ular berbisa seperti kobra. Ini adalah respons alami yang didorong oleh naluri bertahan hidup dan berbagai kisah yang menggambarkan ular sebagai makhluk berbahaya. Namun, pengalaman Ramesh menunjukkan bahwa hewan-hewan ini tidak selalu bertindak agresif tanpa alasan. Kobra, seperti kebanyakan hewan liar lainnya, hanya menyerang ketika merasa terancam atau terpojok. Dalam kasus Ramesh, kehadiran ular tersebut selama bertahun-tahun tanpa insiden membuktikan bahwa dengan memberikan ruang dan tidak mengganggu, manusia dan hewan liar dapat hidup berdampingan tanpa konflik. Lebih jauh lagi, hubungan yang terjalin antara Ramesh dan kobra bukan hanya sekadar kebetulan, tetapi juga cerminan dari filosofi hidup yang menekankan keseimbangan dengan alam. Dalam budaya India, seperti yang terlihat dalam perayaan Nag Panchami, ular dianggap sebagai makhluk suci yang harus dihormati, bukan dimusnahkan. Keyakinan ini membantu masyarakat untuk lebih memahami pentingnya konservasi ular dan mengurangi perburuan liar yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Apa yang dilakukan Ramesh sejatinya mencerminkan nilai-nilai yang telah lama dianut oleh banyak komunitas tradisional, bahwa alam dan semua isinya memiliki peran masing-masing yang harus dihargai. Namun, kisah ini juga menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Seiring dengan menyebarnya cerita tentang kobra pelindung di rumah Ramesh, muncul pula pihak-pihak yang melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pedagang dan kolektor hewan eksotis mulai tertarik untuk menangkap ular tersebut, melihatnya sebagai sesuatu yang unik dan langka. Mereka tidak peduli dengan hubungan yang telah terjalin antara Ramesh dan ular itu. Yang mereka lihat hanyalah potensi keuntungan besar dari menjual seekor kobra jinak yang telah terbiasa dengan kehadiran manusia. Tanpa disadari oleh Ramesh, ancaman ini semakin nyata. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar cerita tentang kobra itu, kini mulai datang ke desanya. Bukan lagi sekadar untuk menyaksikan hubungan unik antara manusia dan ular, tetapi dengan niat tersembunyi untuk memiliki hewan tersebut. Mereka berusaha mencari cara untuk menangkapnya, entah dengan cara diam-diam menyelinap ke pekarangan rumah Ramesh, atau dengan menawarkan sejumlah uang agar Ramesh menyerahkan ular itu secara sukarela. Ramesh, yang telah lama menganggap kobra itu sebagai bagian dari hidupnya, tentu tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang memiliki niat buruk. Baginya, ular itu bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan, tetapi sebuah simbol keseimbangan dan persahabatan yang tidak bisa diukur dengan uang. Itulah kisah nyata kehidupan persahabatan manusia dengan ular kobra. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.